Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mode rancangan penelitian. Adalah kerangka atau sketsa yang didesain oleh peneliti sebagai rencana penelitian. Kerangkaan rancangan penelitian. Berikut ini merupakan kerangkaan atau sketsa rancangan penelitian. Hipotesis diperlukan jika penelitian penelitian adalah kerangka atau sketsa yang didesain oleh peneliti sebagai rencana penelitian. Rancangan penelitian yang diajukan untuk mendapatkan persetujuan melakukan penelitian bisa disebut proposal penelitian. Ada pendapat yang mengatakan bahwa rancangan penelitian bisa disebut juga desain penelitian. Antara rencana penelitian dan desain penelitian, meskipun secara definitif berbeda, keduanya bisa disebut sebagai bagian dari rancangan penelitian. Sebelum membahas tentang rancangan penelitian lebih lanjut, kita perlu menyepakati terlebih dahulu apa yang dimaksud sebagai rancangan riset. Beberapa peneliti mengatakan bahwa rancangan penelitian dapat diartikan dari dalam sisi, yaitu dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit, rancangan penelitian meliputi proses pengumpulan dan analisis data. Sedangkan dalam arti luas meliputi keseluruhan proses penelitian dari perencanaan sampai pelaporan. Pembahasan tentang rancangan penelitian di postingan ini akan berangkat dari pengertian dari dalam arti luas. Pengertian rancangan penelitian sebagaimana yang telah disinggung di atas. Rancangan penelitian dapat didefinisikan sebagai sketsa atau kerangka spesifik yang didesain oleh peneliti yang menggambarkan rencana proses penelitian secara keseluruhan. Pembaca boleh menyebutkan sebagai rencana penelitian atau desain penelitian, asalkan yang dimaksud ini sama seperti definisi di atas. Oleh karena itu, definisi yang digunakan adalah definisi dalam arti luas. Maka, rancangan penelitian yang dapat dipaparkan di sini meliputi kerangka riset secara keseluruhannya. Kerangkaan rancangan penelitian. Berikut ini merupakan kerangkaan atau sketsa rancangan penelitian yang umum digunakan. 1. Judul penelitian. 2. Rumusan masalah. 3. Tujuan dan manfaat penelitian. 4. Tinjauan kepustakaan. 5. Hipotesis. 6. Populasi dan sampel atau partisipan atau subjek penelitian. 7. Variabel penelitian atau batasan konsep atau kerangka konseptual. 8. Metode pengumpulan data. 9. Metode analisis data. 10. Penulisan laporan. Selanjutnya yaitu rancangan di atas tidak bersifat saklek, artinya setiap penelitian tidak harus sama persis dengan kerangka tersebut. Secara intuitif, kita bisa melihat bahwa setiap poin yang terdapat pada rancangan di atas memang penting. Oleh karena itu, harus ada. Sebagai contoh, setiap penelitian pasti ada rumusan masalahnya. Catatan penting tertuju pada hipotesis. Kenyataannya, tidak semua peneliti, terutama peneliti sosial, membuat hipotesis. Menurutnya, hipotesis dapat membatasi kebebasan berpikir peneliti sosial. Permasalahan ini lebih sesuai ditempatkan di meja debat metodologi. Di sini kita ambil mudahnya saja, yaitu penggunaan hipotesis lebih diperlukan dalam riset kuantitatif ketimbang kualitatif. Selain itu, istilah populasi dan sampel juga lebih relevan digunakan dalam riset kuantitatif. Penelitian kualitatif biasanya menggunakan istilah lain, misalnya subjek penelitian atau partisipan. Pembaca tidak perlu memaksakan diri untuk menuliskan istilah yang sama seperti contoh rancangan di atas. Selanjutnya, kita ulas secara singkat rancangan penelitian di atas dari judul sampai penulisan laporan. Selanjutnya yaitu yang pertama yang saya akan jelaskan lagi, judul penelitian. Judul merupakan representasi paling singkat dari keseluruhan substansi penelitian. Pembuatan judul tidak harus di awal, membuat judul untuk membantu mengingatkan tentang isi penelitian yang sedang dibuat. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah adalah kasus yang ingin diteliti. Dalam menyusun rumusan masalah, peneliti biasanya mempertanyakan suatu fenomena dan mendefinisikan fenomena tersebut sebagai masalah.
Di bagian rumusan masalah, peneliti menjelaskan secara detail apa masalah dan poin-poin sehingga perlu akan diteliti. Yang ketiga yaitu tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian adalah menjawab rumusan masalah, sedangkan manfaat penelitian adalah keuntungan yang diperoleh di pihak-pihak tertentu jika penelitian yang dilakukan selesai. Membuat tujuan dan manfaat penelitian tidak sesulit apa yang dibayangkan. Pembaca tinggal melihat lagi rumusan masalah yang telah disusun. Yang keempat yaitu tinjauan kepustakaan. Tinjauan kepustakaan biasa disebut pula dengan studi literatur. Pada kerangka ini, pembaca mencari, membaca, dan mereview bacaan yang relevan dengan topik penelitian. Tak jarang, literatur yang relevan banyak jumlahnya. Pada kasus ini, pembaca harus menyeleksi mana yang lebih relevan, mana yang kurang relevan. Tak jarang pula, literatur yang dicari langka. Hipotesis diperlukan jika penelitian yang kamu lakukan menggunakan pendekatan kuantitatif. Hipotesis dirumuskan dari hubungan antara dua variabel atau lebih yang menjadi kesimpulan sementara dan perlu diuji. Beberapa peneliti lebih memilih untuk tidak menggunakan hipotesis karena dapat mengekang kebebasan peneliti di lapangan. Populasi dan sampel. Bagian ini bisa disebut juga subjek penelitian atau partisipan. Penelitian perlu menjelaskan siapa saja partisipan dalam penelitian ini dan bagaimana cara mendapatkannya. Pada penelitian sosial, pembahasan mengenai etika boleh ditulis dengan bagian ini. Subjek penelitian sosial adalah manusia. Oleh karenanya, aspek etika penting untuk dibahas, kecuali beberapa penelitian yang menggunakan pendekatan analisis wacana atau analisis posting di mana tidak melibatkan kontak dengan manusia sebagai subjek penelitian. Variabel penelitian. Sama seperti bagian sebelumnya, variabel penelitian lebih akrab digunakan untuk riset kuantitatif yang memerlukan hipotesis. Riset kuantitatif biasanya menggunakan istilah batasan konsep atau kerangka konseptual. Definisi antara konsep dan variabel memang berbeda. Variabel lebih detail dan bisa diukur ketimbang konsep. Namun, penelitian kualitatif biasanya diterapkan untuk menggali fenomena-fenomena yang tidak mudah diukur. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Sementara itu, instrumen pengumpulan data merupakan alat yang digunakan untuk pengumpulan data. Metode analisis data. Metode analisis data bisa dilakukan secara manual atau dengan bantuan komputer. Cara melakukannya juga berbeda-beda tergantung metode riset apa yang digunakan. Riset kuantitatif seringkali menerapkan metode analisis yang berbeda dan riset kualitatif. Perbedaan analisis data bisa dilihat dari perbedaan software yang digunakan jika analisis dilakukan dengan bantuan komputer. Menulis laporan. Kerangka terakhir dari rancangan penelitian adalah menulis laporan. Penulisan laporan penelitian disesuaikan dengan penelitian apa yang dilakukan. Jika penelitian skripsi, maka penulisan laporan harus sesuai dengan skripsi, bukan tesis atau lainnya. Format laporan penelitian pada prinsipnya sesuai dengan kerangka yang menjadi rancangan penelitian. Jadi, ketika pembaca sedang melakukan rancangan penelitian, sebenarnya pembaca juga sedang menyusun kerangka laporan penelitian.